Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Izinkan saya mempresentasikan dan teman-teman saya hasil dari proyek kami, yaitu Haiki. Sebelum masuk ke dalam proyeknya, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Rizka, ada Adrian, ada Selo, ada Nadia, dan saya sendiri, Zilan Nahila Raffi Siswadi. Ya, sebelum kita masuk ke dalam poin dari bisnis kami, izinkan saya menceritakan sedikit apa yang melatar belakangi. Jadi seperti yang kita tahu, ketika kita lelah, ketika kita capek, ketika kita burn out, kita akan satu hal yang selalu terpikirkan adalah refreshing. Refreshing bisa berkaitan dengan pantai, bisa berkaitan dengan gunung, apapun yang berkaitan dengan alam. Tapi di kasus kami kali ini, di bisnis kami kali ini, kita akan mengedepankan bisnis gunung, yaitu open trip ataupun jasa porter ataupun jasa yang berkaitan dengan peminjaman alat-alat mendaki. Nah, jadi apa sih backstory dari bisnis kami? Yaitu sebenarnya seringkali kita lihat ada jasa-jasa bisnis kecil yang masih UMKM, yang masih berkembang itu kurang bisa atau kurang mampu untuk mengekspos bisnisnya. Contoh saja misalnya ada di gunung-gunung seperti Gunung Lawu, pokoknya yang sekitarannya itu masih ada kampung-kampung kecil, di mana pasti mereka akan membuka jasa untuk porter, jasa untuk membawa barang, atau jasa untuk sekedar meminjam alat pendakian. Tapi apa yang terjadi? Mereka sangat susah untuk mengekspos bisnis mereka karena kurangnya media untuk mempromosikan. Mungkin mereka bisa menggunakan Instagram, tapi apa daya jika misalnya Instagram mereka masih sedikit followers, masih belum ada engagement di dalamnya atau belum terekspos seperti itu. Jadi adanya bisnis ini kami harapkan UMKM kecil bisa menaruh bisnis kita di platform bisnis mereka di platform kami, lalu bisnis mereka bisa terbantu untuk terekspos seperti itu. Lalu yang kedua ada project overview. Apa sih project overview ini? Jadi saya akan menjelaskan sedikit lebih detail saja dari bisnis kami. Jadi intinya, Haiki adalah sebuah platform website yang menyediakan layanan penyewaan perlengkapan mendaki gunung, jasa porter, dan paket-paket khusus untuk pendakian. Dari tiga hal tersebut bisa kita bilang bahwa Haiki ini adalah one stop service, di mana satu platform saja sudah mencakup semua jasa-jasa yang diperlukan untuk mendaki gunung. Seperti itu. Jadi website ini dirancang untuk mempermudah para user, para pendaki, para penikmat alam itu untuk memudahkan mereka. Jadi mereka hanya perlu mengakses satu website ini dan mereka bisa dapat semua layanannya. Seperti itu. Jadi akan ada kompetitor-kompetitornya, tentunya kami tidak sendiri, masih ada kompetitor-kompetitor, tapi ada satu hal yang akan membedakan kami selaku Haiki dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Tapi sebelum masuk ke dalam situ, izinkan teman saya untuk menjelaskan dari lingkup kompetitor. Oke, Haiki, all your hiking needs. Haiki sendiri memiliki beberapa kompetitor. Yang pertama adalah Tiga Dewa Adventure Indonesia, yang kedua adalah Main Outdoor, dan yang ketiga adalah wisata gunung. Kami memiliki 6 faktor yang kami analisis, di antaranya mission, kemudian kami ada pricing, kemudian kami juga ada top features, ada strength, weakness, dan differentiation. Yang pertama adalah mission. Haiki, tentunya kami memiliki misi untuk menciptakan one stop service di mana melingkupi baik itu trip, jasa, transportasi, hingga porter, sehingga nantinya akan memudahkan. Itu dia kata kuncinya. Kemudian kita lihat dari kompetitor, ada Tiga Dewa, mereka memiliki mission untuk trip pendakian biasa. Kemudian juga ada wisata gunung juga untuk trip pendakian biasa. Kemudian untuk Main Outdoor sendiri, itu adalah trip gunung plus ada event organizer. Tapi kita juga bisa analisis dari faktor kompetitor analisis selanjutnya ya. Kemudian untuk pricing, untuk di Haiki sendiri kami memiliki fleksibilitas dari segi interval harga. Kalian bisa sesuka hati kalian, budget kalian berapa, kalian yang menggunakan fitur yang bagaimana. Jika kalian punya 50.000, kalian bisa sewa alat. Kalian punya 1 juta, kalian bisa ikut trip. Kalian punya 500.000, kalian bisa beli alat. Jadi sangat fleksibel sekali dibandingkan dengan kompetitor kita seperti Tiga Dewa, itu range-nya sekitar 250.000 hingga 2 juta plus. Kemudian ada Main Outdoor, itu di 2 juta ke atas karena dia grosir. Kemudian yang ketiga ada wisata gunung, itu 1 juta plus. Kemudian kita lihat dari segi top features. Top features tentu kita ingat Haiki, kita ingat one stop service. Kami seperti yang tadi dijelaskan, itu adalah top features kami ya. Jadi teman-teman juga bisa merasakan e-commerce environment. Teman-teman pasti pakai Shopee,
Teman-teman pasti juga pakai TikTok dan juga Tokopedia. Nah ini sama, jadi fiturnya teman-teman nggak akan kaget lah dengan fitur-fitur yang e-commerce environment ini. Pasti teman-teman akan familiar dan itu adalah tujuan kami, sehingga nantinya akan menimbulkan kemudahan bagi teman-teman. Kemudian kita lihat top features dari kompetitor, mereka hanya memiliki kemudahan seperti contohnya, jika di wisata gunung mereka itu banyak tripnya itu di Indonesia Timur. Kemudian kalau untuk Tiga Dewa mereka itu banyak pendakian tuh yang rame-rame gitu, tapi mereka juga proper kayak gitu. Jadi ada ciri khas tersendiri. Namun kami merasa bahwa itu semua bisa didapatkan di one stop service yang kami tawarkan. Kemudian nextnya ada strength. Tentunya balik lagi, strength kami itu fleksibilitas dan kemudahan. Teman-teman bisa merasakan kemudahan itu di mana saja. Teman-teman lagi di luar negeri, teman-teman bisa pesan. Teman-teman 2 bulan lagi mau jalan, setahun lagi mau jalan bisa pesan. Scheduling itu juga menjadi penting, sehingga kami memprovide kemudahan bagi teman-teman, dan ini tidak dimiliki oleh kompetitor yang lain. Kemudian nextnya adalah weakness. Kami menyadari bahwa Hikey menggunakan third party sebagai partner kami, sehingga kami perlu meningkatkan risk management. Namun begitu, kami juga menyadari bahwa kompetitor kami lainnya juga memiliki kelemahan yang serupa, karena mereka pastinya bekerja sama juga kan dengan orang lokal dan hal sebagainya. Jadi kami kira ini adalah kelemahan bersama. Namun kami merasa bahwa di Hikey kelemahan ini dapat kami minimalisir karena kami menerapkan smart working governance, sehingga nantinya implementasi dari bisnis ini bisa aman dari resiko-resiko yang fatal. Kemudian untuk selanjutnya adalah diferensiasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Adrian atas penjelasan yang sudah diberikan. Nah, oke, saya ajak lagi Bapak serta teman-teman sekalian untuk melihat ke tabel analisis yang sudah kami buat. Nah, di sini kalau bisa kita lihat di Tiga Dewa hanya menyediakan tim khusus yang profesional untuk pendakian. Kemudian untuk di main outdoor itu dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang besar, dan untuk di wisata gunung sudah menyediakan fitur pencarian sehingga kita atau teman-teman sekalian bisa melakukan filter terhadap apa yang kita inginkan. Nah, terus apa yang jadi pembeda Hikey dengan 3 kompetitor lainnya? Nah, saya akan ceritakan. Jadi seperti yang sudah teman saya bilang, kalau Hikey ini seperti e-commerce, seperti Shopee, Tokped, TikTok Shop dan lain sebagainya. Nah, di sini kami sudah menyediakan atau sudah bermitra dengan pihak-pihak eksternal yang akan menjadi third party kami, yang mana akan menyediakan beragam harga, beragam kebutuhan yang Anda butuhkan, yang kalian butuhkan, dan juga kami akan menyediakan rating untuk masing-masing mitra yang bekerja sama dengan kami. Nah, dan yang paling utama yang di-highlight dari Hikey ini adalah one stop service, yang dimana dengan Hikey kita bisa melakukan semua transaksi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Zilan. Jadi di Hikey kami sudah menyediakan layanan untuk trip, transportasi, serta sewa atau beli alat pendakian. Oke, bisa kita lanjut? Nah, seperti yang sudah saya bilang dan teman-teman saya bilang di awal, kalau Hikey ini mirip dengan e-commerce. Nah, jadi untuk skenario penggunaan Hikey sendiri cukup mudah. Yang pertama, tentu saja Anda semua atau teman-teman semua harus mengunjungi website Hikey. Setelah itu, sistem akan menampilkan katalog produk serta jasa yang ditawarkan oleh mitra kami. Kemudian user memilih produk atau layanan yang ingin dipilih dan memasukkannya ke dalam keranjang. Karena kami menggunakan sistem e-commerce, jadi ada perlu check out. Nah, setelah user melakukan check out, user akan diminta untuk melakukan pemilihan metode pembayaran. Nah, metode pembayaran juga akan fleksibel. Kemudian untuk user atau kalian semua setelah melakukan pembayaran, sistem akan mengkonfirmasi pembayaran itu. Nah, setelah dikonfirmasi, sistem akan meneruskan ke pihak penyedia layanan. Jadi, ketika hari pendakian sudah tiba, kalian atau Anda semua bisa langsung datang ke tempat yang ingin Anda tuju, dan di sana akan disambut oleh pihak penyedia layanan yang sudah bermitra dengan kami. Oke, untuk selanjutnya ada fitur-fitur dari Hikey yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur dari Hikey sendiri. Yang pertama yaitu ada e-commerce features, di mana teman-teman sudah pasti familiar dengan yang namanya keranjang belanja. Teman-teman pasti sudah familiar dengan Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Di sana juga ada keranjang belanja. Namun bedanya di sini teman-teman bisa menggunakan keranjang belanja untuk memenuhi kebutuhan pendakian teman-teman.
Sini terdapat berbagai produk atau jasa, lalu mulai dari open trip hingga alat-alat sewa atau pembelian alat pendakian. Teman-teman juga bisa membayar memakai berbagai metode seperti transfer bank, lalu ada e-wallet dan kartu kredit. Lalu untuk fitur yang kedua yaitu navigasi bar, di mana pada platform Hiki ini sudah terdapat beberapa navigasi bar yang bisa kalian kunjungin. Terdapat paket trip, sewa atau beli alat, dan jasa transportasi. Di sana terdapat beberapa menu utama dan submenu yang kami rancang seefektif dan seefisien mungkin sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk mengunjungi platform Hiki. Untuk selanjutnya mungkin dilanjut oleh teman saya. Oke, baik, untuk selanjutnya fitur yang ada di Hiki ini adalah search bar, teman-teman. Nah, jadi seperti yang kita ketahui dan teman-teman mungkin nggak asing ya. Jadi search bar itu kalau teman-teman mau mencari, semisal kayak teman-teman mau mencari tenda, nah nanti teman-teman bisa ketik tuh di situ tenda gitu. Nanti dari fitur kami sendiri akan menampilkan tenda-tenda yang mungkin itu berdasarkan dengan harga seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa milih tenda mana yang mau teman-teman pilih. Kemudian yang selanjutnya ada live chat, teman-teman. Dan di sini teman-teman itu bisa, semisal teman-teman itu mau menyewa barang, tapi teman-teman bingung kayak barang yang gimana ya yang aku butuhin, semisal aku punya uang segini gitu. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan fitur live chat ini. Kemudian di fitur live chat ini teman-teman tuh juga bisa memantau pesanan teman-teman itu sudah di mana sih gitu. Terus juga bisa ketika teman-teman mendapatkan kesulitan dalam menggunakan Hiki, teman-teman juga bisa menggunakan fitur live chat ini. Oke, baik, untuk yang selanjutnya itu ada analisis SWOT yang mungkin tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit, tapi mungkin di sini akan dijelaskan lebih lengkapnya. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lengkap tentang SWOT yaitu strengths, di mana sudah kami singgung dari tadi bahwa platform Hiki ini merupakan platform one step service dan ini memberikan layanan lengkap mulai dari penyewaan perlengkapan pendakian, lalu jasa porter hingga paket pendakian yang sudah kami rancang secara khusus sehingga menjadi solusi satu pintu untuk teman-teman yang mau mendaki. Lalu yang kedua di sini terdapat berbagai pilihan paket sesuai kebutuhan dan tingkat budget teman-teman. Lalu selanjutnya platform Hiki ini sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, yaitu bisa mempromosikan dan memperluas platform-platform atau UMKM kecil sehingga bisa dikenal lebih luas oleh masyarakat. Selanjutnya untuk weakness-nya sendiri mungkin Hiki ini tidak seperti e-commerce lainnya, di mana Hiki ini bisa mendapati penurunan permintaan secara drastis jika di luar musim pendakian. Jadi kan kita fokusnya ke pendakian gunung, teman-teman. Lalu untuk kualitas layanan ini juga sangat bergantung pada mitra-mitra yang telah kami ajak kerjasama. Lalu selanjutnya untuk platform ini jika masih baru, itu mungkin pengguna masih merasa ragu karena layanan yang kami tawarkan itu masih belum ada rating yang bisa dipercaya oleh teman-teman untuk menggunakan platform Hiki ini. Selanjutnya kita mengelola inventory perlengkapan pendakian itu juga bisa sangat beresiko teman-teman, untuk beresiko kehilangan, kerusakan dan lain-lain, sehingga itu bisa membuat weakness kita. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya adalah opportunities. Itu adalah peluang kita dari eksternal ya teman-teman. Jadi yang pertama itu seperti yang kita ketahui, kayak dari aku sendiri ya teman-teman, aku tuh melihat kayak misal di TikTok gitu, itu banyak banget kayak teman-teman seumuran kita itu tuh yang suka banget mendaki, kemudian diekspos gitu di sosial media. Jadi di sekarang ini itu yang aku lihat banyak sekali teman-teman yang lagi senang-senangnya buat mendaki. Kemudian yang kedua itu adanya digital marketing dan juga media sosial. Nah, jadi kalau teman-teman ketahui itu kan banyak sekali ya, kayak semisal yang dari aku ceritain tadi, teman-teman itu memposting experience mereka ketika mereka mendaki. Nah, itu bisa membuat teman-teman yang lain tuh juga ikut buat pengen nih aku ngedaki gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada kolaborasi dengan influencer. Nah, jadi tuh ada banyak banget teman-teman influencer itu yang mereka itu
mengabadikan momen ketika mereka di atas gunung, dan itu menjadi salah satu opportunities kita teman-teman supaya menggait para pelanggan. Kemudian yang selanjutnya itu ada threat, itu kekurangan atau ancaman yang dari eksternal juga nih teman-teman. Itu ada regulasi, perubahan regulasi. Jadi semisal nih teman-teman kayak dari pihak Gunung Bromo gitu ya teman-teman, itu mereka kadang kan mengganti regulasi tanpa kita ketahui gitu. Jadi itu salah satu ancaman buat kita, karena ya mungkin bisa dibilang semisal di sana update, kita juga kadang tertinggal gitu. Kemudian yang selanjutnya kompetisi harga teman-teman. Seperti yang kita ketahui kayak di luar sana itu kan banyak banget ya teman-teman kayak jasa yang seperti kita tawarkan, tapi mereka sudah lebih mapan, sudah lebih stabil, sehingga mereka itu kadang menawarkan harga yang cukup murah, kemudian mungkin menyediakan diskon juga. Kemudian yang selanjutnya itu ada resiko keamanan dan juga kesehatan. Nah sebenarnya itu tuh kan seperti di luar dari tanggung jawab Haiki. Namun semisal ada pelanggan yang mereka mengalami masalah kesehatan ketika mereka naik di gunung, itu takutnya nanti teman-teman itu menyebabkan kita yang terkena dampaknya. Mungkin itu sih teman-teman dari ancaman yang kita dapat rasakan. Oke, untuk akhir kata, sebelumnya terima kasih karena sudah mendengarkan pemaparan bisnis dari kami. Mungkin saya akan callback apa saja inti-inti dari penjelasan kami. Jadi mungkin saya akan menggunakan studi kasus. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kita seringkali menggunakan Shopee. Shopee adalah sebuah e-commerce di mana Shopee akan bermitra dengan contoh salah satunya misalnya H&M atau enggak Pull and Bear. Jadi dia bermitra dengan H&M dan Pull and Bear sehingga user-user bisa memilih, saya suka yang ini, dengan harga segini saya bisa beli yang ini, dengan rating yang ini, saya suka karena produk yang ini seperti ini, sesuai dengan testimoni pelanggan-pelanggan sebelumnya. Sebenarnya hal tersebut yang ingin kami hal tersebut yang ingin kami implementasikan ke bisnis ini. Jadi mungkin saja yang terjadi di sekarang adalah kita sering surfing di internet mengenai jasa-jasa porter, tapi contoh lah, misalnya saya surfing untuk wisata gunung ya. Nah, di wisata gunung, ketika saya surfing di wisata gunung, saya hanya bisa surfing di fitur-fitur ya wisata gunungnya itu sendiri. Saya tidak bisa membandingkan wisata gunung dengan bisnis-bisnis lainnya. Dengan adanya platform Haiki, saya bisa membandingkan wisata gunung dan apalagi tadi? Kompetitor kami sebagai perbandingan harga, perbandingan fitur dan segala macamnya. Sehingga dengan adanya platform ini, user bisa dengan bijak memilih dan mengambil keputusan di mana yang dia bisa, di mana yang dia suka dan di mana yang dia mampu. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haiki all your hiking needs.